Berlatar di sebuah rumah, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang awewe yang sedang kukumbah piring. Wanita itu bernama Clara. Ini parasnya, ketika dirinya sedang mencuci piring, secara tak sengaja dirinya malah mendengar suara-suara aneh dari dalam wastafel. Akibat suara aneh itu membuat Clara sangat ketakutan. Ia pun langsung memberitahu kejadian tadi kepada suaminya yang bernama Juan, bahwa dirinya mendengar suara-suara aneh yang berada di dalam wastafel. Namun setelah dicek, Juan tidak mendengar apa-apa. Di sini Juan berpikir positif, mungkin suara-suara itu berasal dari rumah sebelah yang sedang merenovasi rumahnya. Yo sé bien lo que escuché. Acá en la cocina. Singkat cerita, ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba Juan dikagetkan dengan suara dentuman keras yang berasal dari rumah sebelah. Kemudian Juan pun memarahan sambil menggedor-gedor tembok sambil mengatakan, "Woi koplok, geus beuting ieu aing kersare." Namun tak berselang lama, suara itu kembali muncul. Juan yang sudah kepalang emosi, ia pun keluar dan pergi ke rumah sebelah untuk memarahinya. "Weh gandeng anjing geus beuting ieu, pugu isukan aing rek gawe." Akan tetapi sudah beberapa kali Juan berteriak, sang pemilik rumah tidak memberikan jawaban sama sekali. Estás ahí, boludo, te escucho, estás ahí. Hey. 5 de la mañana, boludo, ¿qué te... Pada akhirnya Juan pun kembali ke rumahnya. Akan tetapi baru saja masuk ke dalam, Juan lagi-lagi mendengar suara dentuman itu kembali, yang ternyata suara itu berasal dari arah kamar mandi rumahnya. Juan yang penasaran pun mencoba mengeceknya. Betapa terkejutnya si Juan ketika melihat sang istri sedang membanting-bantingkan dirinya sendiri berulang kali, seolah-olah ia diganggu oleh makhluk gaib hingga tewas. Akibat kejadian tersebut, pihak polisi pun menetapkan Juan sebagai pelaku pembunuhan istrinya sendiri karena tidak ada bukti yang kuat atas kematian dari Clara. Di sini Juan sudah menjelaskan sedetail mungkin tentang apa yang terjadi kepada istrinya, bahwa sang istri tewas akibat diserang oleh jurik tak kasat mata. Namun pihak polisi tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Juan. Saat melakukan pemeriksaan, Juan pun langsung dibawa ke rumah sakit jiwa karena ia diduga mengalami penyakit gangguan kejiwaan. Nosotros creemos en usted. Mira la foto, señor Blumetti. Sementara di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang merupakan tetangga dari Juan. Pria itu bernama Walter. Ini si kasepnya. Ketika beliau mau beranjak molor, lagi-lagi sosok jurik itu mengganggu Walter dengan cara menggeserkan tempat tidurnya. Namun ketika Walter mengecek ke arah kolong tempat tidur, namun tidak ada siapapun di sana. Saat Walter kembali beranjak molor, tiba-tiba makhluk mengerikan itu muncul dari kolong tempat tidur. Singkat cerita, pagi puncak ketika Walter terbangun dari tidurnya, tiba-tiba seluruh barang-barang yang ada di rumahnya menjadi berantakan. Akibat dari gangguan yang menimpahnya, Walter pun mencoba menelpon seseorang yang bisa mengusir hantu. Setelah menelpon ke sana kemari, akhirnya ia menemukan informasi tentang seorang wanita tua yang bisa mengatasi gangguan makhluk halus atau bisa dibilang seorang paranormal. Wanita itu bernama Mora. Akan tetapi setelah beberapa kali Walter menelponnya, sayangnya tidak ada jawaban dari Mora. Beruntung Mora mempunyai asisten yang bisa dihubungi oleh Walter. Kemudian asisten dari Mora langsung menyuruh kepada Walter untuk merekam kejadian-kejadian mistis yang mengganggu di rumahnya. Mendengar hal tersebut, malam harinya ketika Walter akan beranjak tidur, ia pun mulai merekam dirinya sendiri. Kakarak masa kedeng rek molor, Walter langsung diganggu oleh sosok yang sangat menyeramkan sehingga membuat kameranya harus terjatuh. Kemudian Walter mencoba melihat kamera yang tadi ia rekam selama tertidur, di mana di dalam rekaman itu memperlihatkan sosok jurik menyeramkan yang masuk ke arah lemari. Karena ketakutan, Walter pun mencoba mengambil pistol miliknya dan memberanikan diri untuk membuka lemari. Namun setelah dibuka, tidak ada siapapun di sana. Kemudian ia pun mencoba mengecek kembali rekaman video itu. Saat sedang fokus melihat rekamannya, makhluk itu muncul kembali dari arah lemari dan tiba-tiba
Singkat cerita, pada keesokannya terdapat anak kecil yang bermain bola di pinggir jalan. Secara tak sengaja ia menendang bola itu sampai masuk ke halaman rumah Walter. Kemudian bocah itu juga sempat meminum air keran di halaman rumah Walter. Tak lama suara Walter terdengar dari dalam rumah. Ia pun langsung mengusir bocah tersebut. Karena ketakutan, si bocah pun berjalan sambil mundur. Tanpa ia sadari, tiba-tiba dari arah berlawanan anak kecil itu harus ketabrak oleh bus yang membuatnya tewas seketika. ¿Qué haces andando de mi casa? No tomes. Estoy diciendo. Akibat kejadian tersebut, sang ibu dari anak kecil itu yang bernama Alicia merasa sangat bersedih setelah mendengar bahwa sang anak sudah tewas akibat ketabrak oleh bus. Tak berselang lama datang seorang polisi ke rumah Alicia, yang ternyata polisi itu merupakan mantan dari si Alicia. Polisi itu bernama Funes. Ini orang nak. Lantas Funes pun menelpon seorang pria tua yang bernama Jano untuk mengabarkan peristiwa mistis yang terjadi akhir-akhir ini di komplek perumahan tersebut. Jano yang menerima kabar itu langsung capcus menuju ke TKP. Dan singkat cerita, ketika Jano sudah sampai di rumah Alicia, terlihat Alicia sangat depresi setelah kehilangan anak sematawayangnya yang sangat ia cintai. Vayan tranquilos. Kemudian Jano pun mulai menginvestigasi rumah Alicia. Akan tetapi ketika berkeliling pada rumah itu, Jano dikagetkan melihat sebuah jejak kaki yang masuk ke dalam rumah. Merasa ada yang tak beres, Jano dan Funes pun mencoba mengikuti arah jejak kaki tersebut. Ternyata jejak kaki itu berasal dari jasad anak dari Alicia. Menurut kepercayaan warga di situ, jika terdapat orang yang tewas dengan keadaan yang tidak wajar, maka rohnya akan bergentayangan. Oleh karena itu, jasad dari anak Alicia harus segera dikubur, dan kuburannya harus dicor atau disemen supaya rohnya dari anak itu bisa tenang. Ya, ini hanya menurut kepercayaan warga di situ. Oke, barudak. Tiene olor a podrido, Jano. Es que no soporta la idea de saber que su hijo sea una América, no sé. Singkat cerita, pagi puncak, secara tak sengaja Jano bertemu dengan Mora di depan rumah Alicia. Sebelumnya, Jano sudah mengenali Mora karena dirinya pernah melihat Mora di berita-berita dan koran. Kedatangan Mora ke tempat ini ternyata sedang melihat-lihat rumah dari Walter. Karena sebelumnya Walter sempat menelpon Mora, namun yang mengangkat adalah asistennya. Maka dari itu, Mora yang sangat penasaran dengan apa yang diceritakan oleh asistennya itu, ia pun berniat ingin membantu Walter dalam menangani kejadian mistis tersebut. Mora juga sebelumnya sudah menelpon beberapa kali kepada Walter, namun beliau sama sekali tidak ada jawaban. Oleh sebab itu, Mora datang ke sini untuk mencari Walter. Berhubung Mora ada di situ, Jano mulai mengajak si Mora ke rumah Alicia, yang mana mereka juga mengalami gangguan mistis. Colega, una eminencia de verdad. Jano. No, pero esto es más que una coincidencia. Por favor. Ese olor. Setelah itu, Jano pun mulai menjelaskan kepada Mora tentang apa yang sudah terjadi di rumah itu. Kemudian Jano juga mulai mengajak Mora untuk melihat jasad dari anak Alicia yang berjalan dengan sendirinya. Namun di waktu yang bersamaan, tepatnya di belakang rumah Alicia, muncul seorang anak kecil yang mencoba mengambil mainannya yang tertinggal. Sebut saja dia Rizky. Secara tersengaja ia melihat jasad dari anak Alicia. Rizky pun mencoba mengetuk pintu jendela yang dikiranya anak Alicia masih hidup. Setelah dilihat lebih dekat, Rizky dibuat ngajak dan teriakannya itu terdengar oleh Jano dan Mora. Lantas mereka berdua pun mencoba ke arah suara teriakan itu berasal. Namun ketika sudah sampai di halaman belakang, mereka hanya menemukan tas dari si Rizky. Takut terjadi sesuatu yang lebih mengerikan, akhirnya mereka berdua pun mulai memasukkan jasad anak Alicia ke dalam freezer. Setelah itu, mereka semua pun membawa jasad anak Alicia ke pemakaman dan langsung disemen kuburannya. Setelah semuanya sudah selesai, Funes pun memberitahu kepada Jano bahwa terdapat seorang pria, yaitu si Juan, yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa, di mana ia dituduh melakukan pembunuhan atas istrinya sendiri. Namun pengakuan dari Juan, bukan dialah yang membunuh istrinya, melainkan makhluk gaib yang telah membunuh istrinya. Mendengar cerita itu, akhirnya mereka semua, yaitu Jano, Mora, dan teman Mora yang bernama Rosan, langsung berangkat ke rumah sakit jiwa tempat Juan dikurung. Setibanya di sana, mereka bertiga banyak sekali menanyakan pertanyaan kepada Juan. Juan juga di sini mengaku
mengaku bahwa bukan dialah pelaku atas kematian istrinya, melainkan terdapat sesuatu makhluk tak kasat mata yang telah membunuh istrinya. Que usted nos firme algunas autorizaciones. Setelah Juan menjelaskan panjang lebar, Jano, Rosen, dan Mora meminta izin kepada Juan supaya mereka bisa memasuki rumahnya untuk menyelidiki apakah yang diceritakan Juan itu benar. Lantas Juan pun dengan senang hati memperbolehkan mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, mereka bertiga pun mulai menyusun sebuah rencana dan berbagai tugas, di mana Mora akan tinggal sendirian di rumah Juan, sedangkan Jano akan berdiam diri di rumah Alicia. Funes dan Rosen akan tinggal di rumah Walter, sementara Alicia akan menginap di rumah keluarganya sementara waktu untuk kelancaran investigasi tersebut. Rencananya mereka bertiga ini akan mengusut tuntas asal muasal makhluk tak kasat mata itu. Kok mereka bisa menampakkan diri, mengganggu, bahkan membunuh manusia? Sebab di komplek itu hanya ketiga rumah lah yang mendapatkan gangguan dari makhluk halus, yaitu rumah Juan, rumah Walter, dan rumah Alicia. Namun ketika Rosen dan Funes berada di rumah Walter, tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dan suasana di rumah itu pun semakin mencekam. ¿Qué es lo que tal vez podemos encontrar? El miedo es... Escucho muy... Di sana, Funes bercerita kepada Rosen bahwa dirinya memiliki penyakit jantung dan juga pendengarannya sangat lemah. Setelah cukup bercerita, Rosen pun mulai melakukan investigasinya. Ketika sedang mengelilingi ruangan demi ruangan, ia menemukan sebuah cap telapak tangan misterius yang berada di dalam kamar mandi rumah Walter. Yang lebih anehnya, mereka menemukan barang-barang perabotan seperti garpu, sendok, pisau dalam keadaan menancap di sebuah lemari. Ketika Rosen akan mencabut salah satu perabotan itu, tiba-tiba tangannya tertusuk sebuah pisau. Dengan cepat, Funes pun mencoba membantu menyabutkan pisau yang tertancap di tangan Rosen. Namun Rosen mengatakan di dalam lemari ini seperti ada sesuatu. Bisa dilihat darah dari tangan Rosen seperti ada yang menghisap. Kemudian Funes pun menyiapkan pistolnya dan berniat menembak makhluk yang ada di dalam lemari itu. Namun setelah dibuka, tiba-tiba makhluk itu berpindah ke sisi lain lemari. ¡Puta madre! Atas kejadian yang menimpa Rosen, ia pun mencoba menelpon Mora dan memberitahunya. Ia juga berpendapat mungkin rumah Walter lah yang menjadi sarang utama makhluk itu bersemayam. Semenjak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Funes di rumah itu membuat dirinya sangat ketakutan. Lalu Funes mencoba menelpon kepada Jano dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Namun ketika mereka berdua sedang menelpon, Jano melihat seseorang dari arah jendela ruangan tamu. Jano pun mengatakan, apakah itu kau yang berada di jendela? Namun Funes mengatakan, loh, gue kan ada di dapur bukan di ruangan tamu. Setelah ditelaah lebih jero, ternyata sosok itu bukanlah Funes, melainkan... Mendengar teriakan Jano dari telepon, Funes pun mencoba mendatanginya yang berada di rumah Alicia. Akan tetapi ketika sudah sampai di sana, Funes tidak melihat keberadaan dari Jano dan hanya melihat pecahan kaca yang berserakan. Namun ia juga sempat mendengar suara aneh dari dalam lemari, dan ketika Funes membukanya, ternyata itu adalah si Jano yang sudah tewas mengenaskan. Melihat kejadian itu, Funes pun langsung pergi ke tempat Mora. Kemudian ia pun langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami. Namun Mora malah mengatakan bahwa semua yang Funes lihat itu hanyalah halusinasi kau saja. Dan ketika Mora akan mengintip lubang retakan di tembok rumah Juan, tiba-tiba ¿Usaron agua de red esta noche? pada akhirnya Mora harus tewas saat itu juga. Melihat kejadian tersebut membuat penyakit jantung Funes kambuh sehingga dirinya sulit untuk berjalan dan pingsan seketika. Sementara di sisi lain, tepatnya di rumah Walter, saat Rosen mengecek kamera, tiba-tiba pintu belakang rumah itu terbuka dengan sendirinya dan sudah dipastikan si Rosen bakal tewas oleh makhluk tersebut. Singkat cerita, ketika Funes sudah tersadar dari pingsannya, ia dikagetkan oleh Alicia yang muncul di hadapannya. Kemudian Alicia mengajak Funes ke mobilnya. Ternyata Alicia telah membongkar kuburan anaknya sendiri, yang padahal kuburannya itu sudah disemen. Funes yang sangat ketakutan, ia pun mencoba pergi dari tempat tersebut. Funes yang merupakan seorang polisi, awalnya ia tidak percaya dengan sosok makhluk gaib atau adanya hantu yang gentayangan. Tetapi setelah Funes mengalami serangkaian kejadian yang menimpahnya, pada akhirnya ia pun percaya dengan hal itu. Sambil ngudut dan berpikir, akhirnya Funes pun memutuskan untuk kembali ke rumah Alicia. Akan tetapi ia akan membawa bensin dan berencana untuk membakar ketiga rumah tersebut.
Sesampainya di sana, Funes pun langsung menumpahkan bensin-bensin itu di setiap sisi rumah. Akan tetapi lagi-lagi Funes dikejutkan ketika melihat Alicia sudah tewas gantung diri. Tanpa pikir panjang, Funes pun melanjutkan rencananya dan mulai membakar ketiga rumah tersebut. Singkat cerita, beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, Juan didatangi oleh 2 orang detektif dan 1 orang satpam perumahan Juan. 2 detektif itu mencoba mengusut semua atas kematian Mora, Jano, dan Rosen. Tak hanya itu, satpam perumahan itu melihat sangat jelas bahwa Funes telah membakar 3 rumah tersebut. Funes pun diduga menjadi penyebab atas kematian dari ketiga paranormal itu. Namun pada saat ini, Funes telah berhenti dari kepolisian dan keberadaannya tidak dapat ditemukan. Y que cualquier testimonio de ambas partes. Claro. ¿No? ¿Qué le dijeron? Sí. ¿Hay algo más sobre el inspector Funes? Di tengah obrolan itu berlangsung, secara tak sengaja Juan melihat keberadaan dari seorang pria. Juan meyakinkan bahwa itu adalah arwah dari Rosen, namun dengan wajah yang penuh luka bakar. Dan tiba-tiba kursi yang berada di ruangan itu terlempar ke arah kamera dan sekarang kameramennya yang menjadi korban makhluk itu. Es el mismo, tiene la cara quemada. Rosenstock. Dan film pun anggesan. Terrified atau nama asli film ini adalah Aterrados yang berasal dari Argentina. Cukup seru untuk ditonton bersama sang pacar atau keluarga. Karena film ini mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa gangguan supernatural tidak selalu berujung pada hantu jahat, tetapi bisa juga karena hal lain. Film ini benar-benar tidak menyisakan kesempatan untuk penonton duduk dengan nyaman. Bahkan hampir semua jump scare dalam film ini tidak terasa berlebihan. Atmosfer yang dibangun sangatlah baik. Ya, walaupun dibuka dengan 3 kisah yang berbeda, tapi penonton tidak akan dibuat bingung karena kita akan menyadari sejak awal bahwa ketiga kisah tersebut memang saling berkaitan. Yowes, mungkin segitu info Ti Pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas dimanapun dan kapanpun mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.